Pendeta Palopo ini, makanya kalian ini malas betul baca Bible ya. Udahlah Pak Lopo, ceramain dulu saya Pak Lopo. Sabar dulu kau Jestuku, kau nikmati tuh jalan lurusmu. Jalan lurus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Olovernis naik sini, jangan terlalu banyak typing kau kayak Paulus. Hutasoid, nulis. Di nggak usah dibuka itunya bang, saya hafal Bible Anda itu, tinggal sebut aja. Jadi kalau Pak Lopo pintar, kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mana kitab yang tidak tertulis kata Allah? Ayo. Apa pula kau? Nah, itu kan nggak tahu dah, tapi ya makanya saya tanya kan, kalau memang Pak Lopo pintar, pintar untuk menyesatkan orang Kristen gitu. Dari kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, mana di antara kitab itu yang nggak ada tertulis kata Allah? Apa kau ngomongin apa pula maksudmu? Berarti yang nggak tahu kan, makanya pertanyaanmu aja kita nggak paham, gimana kamu mau jawab ya? Ini loh Pak Lopo, perjanjian baru aja kamu nggak tahu apa itu perjanjian baru. Sama dulu biar kau tahu apa maksud dari pertanyaanmu. Kitab Taurat kan ada, Mazmur, ya kan, Injil, ya kan. Itu masuk kemana itu? Nah, jadi makanya saya tanya Pak Lopo, dari kitab itu kan ada beberapa kitab kan. Jadi di antara beberapa kitab itu, mana kitab yang tidak tertulis kata Allah gitu? Nah, kau tahu dulu perjanjian baru yang lama itu kan tadi. Nah, ini perjanjian baru. Yang mana ini perjanjian baru? Baru saya jawab. Kamu tahu nggak perjanjian baru yang mana? Pinter. Loh. Oke lah. Kamu tahu nggak perjanjian baru itu yang mana? Ya. Tahu longor. Dia nanya apa? Dia bilang kata Allah itu, kata Allah kan yang kamu tanya. Kau longor. Ya, bahasa asli original teksmu itu. Mana original ada kata Allah? Mana ada kata Allah? Jadi kakak pikir Allah itu apa gitu loh. Dari bahasa apa? Udah, kau nggak sampai ilmumu ke sana. Itu kan bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa jawab. Alasan yang berlindung dengan kata-kata malas. Jadi gini teman-teman ya, Jestuku ini tidak tahu apa perjanjian baru, apa perjanjian lama. Kau buka Yeremia 31:31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Elohim. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi perjanjian baru itu bukan tulisan Matius, Markus, Lukas, Injil. Bukan. Gigimu kipir. Salam. Ketahuan otaknya kosong, nggak tahu sejarah. Justru karena itu sebenarnya emang Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia kaum Yehuda. Dari bahasa itu aja kau tidak tahu. Kepedean sekali. Lari dia kata Allah itu kepedean sekali. Gak usah kau ke kata Allah, ketinggian itu. Perjanjian baru aja kau nggak tahu. Nah, yuk kita bahas kata Allah. Itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia itu. Perjanjian baru orang Yahudi itu bukanlah perjanjian baru yang punya kau Lukas, Markus, Yohanes. Apa itu kulkas 3 pintu? Bukan. Sedikit kenapa sih? Kan terjemahan itu yang ada kami sekarang ini gitu, terjemahan bahasa Indonesia. Makanya belajar dulu dari SD A E L A H Allah gitu loh. Benar kan? Soak pikiran kalian, soak otak kalian. Silakan mau sarapan. Siapa? Bang Ardi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari semalam aku itu dengerin Bang Palopo terus dari semalam. Jadi aku nggak tutup sama sekali live ini gitu kan. Terus sampai ini tadi pagi aku dengerin terus tuh, nggak aku tutup. Subuh tadi juga Bang Palopo ngomong, saya cuman mau ngambil pasien saya Bang Palopo. Jestuku, ayo kembali ke rumah sakit jiwa. Ketahuan
ke rumah sakit. Ayo. Ditungguin teman-teman itu loh, ditungguin teman-teman. Main masak-masakan yuk. Ayo. Bang Ardi, Tuan Ardi. Kita blender yuk. Pak Lopo kita blender yuk. Ini pasien saya ini. Oh, Pak Lopo. Ayo Jestuku. Tadi lipstiknya ditaruh mana, Nak? Lipstiknya tadi. Di pantatmu. Oh iya. Ayo. Tadi kan abang suruh aku lipstik. Ini kasihan ini Bang Palopo. Masa diskusi sama orang sakit jiwa. Gimana? Oh, suster, lipstiknya suster tadi diambilnya keluar. Iya, lipstiknya suster. Iya, di blender gitu loh. Dipakai lipstik ya. Bang Ardi. Iya. Kata dia es krim gitu loh. Bang Ardi. Pantesan dia bilang Allah itu bahasa Indonesia katanya Bang Ardi. Jadi itulah. Gak usah ditanggepin serius-serius, gak usah ditanggepin. Kenapa? Karena dia sendiri aja gak bisa membedakan yang mana es lilin, yang mana lipstik. Dia pikir es lilin. Iya, lipstik. Makanya pakai penyebabnya dia masuk rumah sakit lagi. Makanya pakai otak, jangan kepedean. Ayo, pulang yuk. Ayo balik dong Ardi. Balik yuk ke rumah sakit yuk. Bang Ardi, udah cebok belum? Kasihan ini. Baca dulu dong. A-L-L-A. Baca dulu Ardi. Kalau pinter. Aduh, kasihan nih orang. Kasihan loh, kasihan Bang Ardi ya. Ardi, ajar abjad yuk. A-L-L-A. Ayo. Tuh kan nggak bisa jawab dia kan? Iya, aku nggak bisa jawab. Iya, aku nggak bisa jawab. Ya, ayo balik yuk. Turun ganti pemain. Ya, ayo balik yuk. Dan udah pergi dulu cebok. Dia pula nyuruh orang turun. Kau lah yang turun sana. Minum obat dulu. Jadi kan nggak bisa jawab. Anjir, aku malu ngadepin yang kayak gini. Udah turunkan dulu. Udah angkat bendera dia. Bendera dia udah. Oh, turunkan dulu Ardi, udah angkat bendera dia. Jadi ganti pemain aja lah. Kau itu yang diturun dari salib. Emang hostnya berani nurunin saya? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh. Lah iya sudah. Kau pun nyuruh orang punya koma, terserah lah. Kenapa? Enggak, biar Ardi dulu cari jalan lurus gitu. Kalau saya lah yang turun. Kalau nggak ada ilmu di atas ini, gimana nggak punya ilmu, udah dalam kebenaran kok dalam Yesus Kristus. Itu hari-hari jalan lurus lewat tol dia PP hari-hari. Nah itu Ardi itu hari cari jalan lurus nggak dikasih ya iyalah udah dikatakan Yesus akulah jalan yang lurus, jalan yang benar, masih dia mau ke jurang maut. Kayak mana coba Bang Ardi, ayolah. Ayo balik dulu ayo. Lipstiknya jangan dimasukin pantat ya, jangan. Ayo. Ardi, jangan dong. Itu sama istri. Masa silitnya di bibir, dikasih lipstik sih dipikir bibir. Jangan dong silitnya. Masa lipstik dikasih di pantatnya gitu loh. Silitnya dikasih bibir, katanya biar bagus ya. Masa lipstik itu dikasih di pantat, kayak mana sih? Ih, gila. Dia ngomongin diri sendiri gila. Dia ketawain dirinya sendiri. Masa Ardi ini loh pakai lipstik di pantatnya dia. Iya. Ih, gila ini. Di fotonya pula kan. Cantik pantatnya. Udah, ilmumu mana? Tunjukkanlah kita di sini. Ajarinlah bibelmu itu. Udah, kita tunjuk. Pak Lopo tadi mengajarkan mau menyesatkan saya gitu kan. Gini. Kalau ALLAH dibaca Allah gitu maksudnya. Jadi maksud lu? Oke, pelan-pelan kita. Pelan-pelan. Gantian. Oke. Gantian. Ya sabar. Gantian ngomongnya ya. Ngomongnya gantian dong. Iya Allah, oke. Sekarang saya tanya, kalau misal THE, ini bahasa Inggris misal ya, THE dibaca apa?
Kenapa? Kalau THE dibaca de, sabar dulu, santai. Kalau THE sabar dulu, santai. Jangan takut dong. Gantian ngomongnya. Gantian dong ngomongnya dong. Gantian dong. Katanya mau baik-baik. Sabar dulu ya. Kalau THE dibaca de, kalau THE spasi END dibaca apa? Ayo. THE spasi END dibaca apa? Ayo. Bahkan di mute aja dia nggak ngerti loh. Di mute aja dia nggak ngerti loh. Buka mute-nya. Bodoh. Botolnya minta ampun. Ini pasti Bang Palopo ini jengkel juga sihnya kan. Bang, itu Kristen yang maksa jadi profesor. Mak, balik ke RSJ di. Kemana dia? Balik ke RSJ. Bingung dia, nggak tahu ini kalau Bang Apo ini profesor ini. Bunda izin sapa dulu ya Bang Ardi semuanya. Ya, ikuti balik. Aduh noise Pak. Ikuti balik monitor. Pak, monitor Pak. Pak, pagi Pak. Waduh. Lanjut Bang Ardi. Hostnya tidur ini pasti ya. Baru tadi Bunda naik udah istirahat bentar paling. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi tadi dia mengatakan Allah gitu kan. Kalau dia mengatakan itu ejaan Indonesia, itu salah. Salah itu. Karena hurufnya bukan huruf Indonesia, itu huruf Latin. Nah udah kena tuh satu. Hurufnya huruf Latin tuh. Indonesia menggunakan huruf Latin tuh. Terus kemudian kata Allah sendiri itu memang Indonesia mengakui bahwasanya itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Jadi nggak bisa itu dibaca Allah. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab alif lam lam ha itu bacanya itu bukan Allah. Tapi dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadi Allah gitu, bukan dibaca tarkik, kuculuk. Itulah nggak ngertinya. Dan sampai sini aja mereka nggak ngerti apa bedanya THE spasi END. Dia nggak bisa baca gitu loh. The end. Ya menurut mereka the end. Iya. Kan nggak ngerti kaidah itu loh, Pak Saiful. Iya. Repot gitu loh. Ada lagi yang repot. Ini akun saya tapi nggak di follow sama teman-teman yang di bawah. Itu repot juga itu loh, teman-teman di bawah ini. Bantu di follow teman-teman semuanya yang di atas. Pak Ardi dibantu semuanya ya. Terima kasih Supron. Lanjut Pak Ardi. Udah gitu aja. Aku kembaliin ke Bang Palopo. Aku seneng dengerin Bang Palopo kalau ngomong. Wah, ya udah istirahat juga itu lagi. Pastor loading, monitor pastor loading. Ayah, lanjut ayah. Ada tamu nih ayah. Iya, yang mana itu? Kan monitor Pak. Minta permintaan, cobalah ya. Dinaikin sampai atas, kok pada jadi berhala. Bingung juga ya. Bunda, aku turun dulu. Aku mau ke kantor, ada rapat lagi. Ya, Bang Ardi, makasih ya semuanya. Hari Minggu gini. Kok hari Minggu? Gimana? Ayah, hari Selasa ini ayah. Hari Selasa sekarang. Alamak. Ayah udah nggak tahu hari.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nopran. Pak Nofran monitor Pak. Om Lupu kesempatan istirahat dia ya. Pak Nofran. Iya tadi masih ada mau kalau Lopo baru. Pak Nofran. Om Lupo. Om Lupo. Dibawa aja ya. Om Lupo. Oh lagi nggak bisa ini hostnya lagi jeda ini nggak bisa diturunkan nih. Udahlah kejadian lagi kita ini. Tiduran hostnya ini. Kejadian lagi kita ini. Peganganlah kita ya paling. Iya. Jangan-jangan lobet baterainya aja ketiduran ini. Waalaikumsalam. Aiman Sarifah. Pak ikut dibalik Pak monitor Pak. Pak Nofran, nggak bisa Bunda turunkan ini kalau host lagi jeda. Tuh. Ayah dari mana tadi? Dari jalan-jalan, dari Komal ke Komal. Udah ganti nama ya? Enggak. Itu Garda. Aku blog di apa? Banyak yang itu. Akun baru ini ya? Enggak, ini akun lama. Akun yang besar. Akun besar. Iya. Iya, ini inspirasi nih. Ngantuk tidur kayaknya. Ntar Bunda coba WA dulu. Power out. Enggak ini dia. Tidur kali. Hostnya tidur. Siap-siap lah ya. Teman-teman yang di bawah, yang di atas ini ada Nofran nggak ya? Ada. Ada ya? Ada. Pak Nofran monitor Pak. Pak Nofran. Apa nggak sadar udah di atas ya? Off kayaknya. Pak Nofran. Iya tadi Bunda naikin. Tapi ada di atas kan teman-teman ya? Karena ini hostnya lagi jeda nih. Nggak bisa Bunda putuskan koneksinya. Ada ya, tapi kok nggak bersuara sih? Nggak monitor Pak Nofran.
Mustahil. Nun. Sudah dulu. Nggak ada. Punya si Fulan, pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Nggak ada, Bu. Pak, nggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190 kebaikan. Apa ibu nggak mau dapat transferan itu, Bu? Pak, kalau nggak percaya silakan. Meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas, hati-hati, kita nggak bisa milih, Bu. Kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa, Bu. Bisa. Ya, silakan. Saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya, atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita nggak bisa milih. Tapi masalahnya ketika kita pulang, ada nggak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya, anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya kalau anak kita sekarang ya sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang Allahumma hallih, ya Allah hiasi dia. Maka dipakaikan kepadanya fayul basu ilahi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal saleh, dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu, yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qurannya mengatakan Allahumma zid, ya Allah tambahkan, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya, dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga Aden paling minimal. Begitu masuk, wa man salaha min abaihim. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia soleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Nih bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga, dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabaratum." Selamat, selamat bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majlis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang. Dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati. Pertanyaan saya. Saat ada orang tua yang sekarang berlomba dan mereka sudah berhasil mewujudkan anaknya, nanti saya tunjukkan pada Anda bulan depan. Insya Allah kami akan hadirkan Hari Al-Quran yang semula tanggal 17 ke 28 Januari. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada anak buta hafal Quran. Ada anak, maaf disebut prematur hafal Quran. Ada anak kecil-kecil dari pemulung hafal Quran. Ada anak-anak yang kelihatan sederhana hafal Quran. Dan saya akan tunjukkan pada Anda siapa orang tua mereka. Ada yang tukang beca, ada yang macam-macam dan sebagainya. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan nikmat yang lebih itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemana Anda gunakan selama 40 tahun ke belakang ini? Yuk, investasi. Saya tutup. Yang selanjutnya, tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten
semakin patuh kepada Allah. Ciri orang tobat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih air goblok, tolok air rancik, nggak mikir lu tolok. Asli mana Sundana? Garut, Sancang 7. Jaga kesehatan, siap. Akan selalu saya jaga ya. Jangan kesehatan katanya. Jaga kesehatan, iya. Karena saya kan pengen laku, nanti takutnya nggak bisa 2 rit, ngamuk nanti bini ya. Ini parah. Anjir 2 rit masing-masing semenit juga yang ngamuk lah. Walah, paling 30 menit itu ya, 30 menit dibiarin gitu ya. Pas mau ke 30 menitnya baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gores jadi ya? Sore ini ya? Ayo jadi. Aman, pada asar. Ayo Kang. Ayo Kang. Kemana? Makan bakso. Pada asar di Jaksel. Tanggal seberapa? Tanggal 20. Bisa. Aman, genap. Siap. Di mana? Ayo nanti WA-nya. Aduh, tembak aja langsung di grup. Ya, aduh alhamdulillah saya mau main sekarang ya, tidak di rumah terus ya Allah. Alhamdulillah. Bete di rumah terus ya mungkin itu payu aingnya. Tuh. Makanya kalau Kores iya ini tuh jadi main. Kalau Kores nggak iya nggak main api. Saya ngajak siapa ya, Ada yang mau nggak cewek diajak, Ada. Oh, Siska. Siska siapa? Gak ada. Halo. Woi, Brefeb. Anjir. Halo. Dari 3 hari kemarin loh. Kopinya nggak habis-habis anjir. Iya. Setiap pagi nih Bang Kores. Saya curiga nih Bang Kores. Saya curiga nih. Kan banyak di gereja-gereja yang kena ini Pak Pebi ini kayaknya tenang nih dipakai ini kayaknya ini betul deh. Apa itu anjir? Sama pendeta pastor. Waduh. Bang Jan Santang, Bang Kores kan masih kecil, jangan diajak ngomong gitu lah. Oh iya, jangan lah. Aku kalau soal kawin di sorga baru, kalau kawin di gereja aduh nggak paham gua. Tapi bener loh ini, Brefeb ini dari 3 hari kemarin gua lihat kopinya nggak habis-habis. Naik open cam lagi ngopi, naik lagi open cam lagi ngopi. Anjir, kopinya nggak habis-habis. Bang Kores pakai Tekmon ya? Aku. Pakai apa? Apa itu? Tekmon yang itu apa untuk nampung air kalau untuk mandi yang besar. Ini apa? Apa toren? Toren ya, pakai toren. Pakai toren. Oh. Iya. Toren, selang, gelas langsung ke mulut. Wah, iya nggak bisa habis anjir. Pompa airnya belum? Pakai pompa air. Pompa air, dipompa kopinya. Mantap. Kopi saya mah habis, kudu meuli. Itu Pak Arif gue menua loh bre, serius. Gue menua ini gue kopi saset nggak masuk sekarang, terlalu manis. Oh, jadi nggak bisa sekarang kopi saset ngehen, terlalu manis dia. Kopi saset. Oh gitu. Dipisahin lah. Kopi saset dipisahin gulanya sama kopinya bang. Waduh anjir, gue ulang tahun 2 kali baru pisah semua. Apa? Di grup humas komen ajakan saya aing ngomong hese. Siapa tahu ada yang mau ikut. Oh iya. Kang kenapa ada Tuhan keluar dari ini parah nih. Jangan gitu, jangan. Itu kalian kalau komen gitu, kalau ada oten-oten, ada Kristen yang ngehujat baru. Kalau nggak ada yang ngehujat jangan. Ya. Aku ganteng gak bang? Gak tahu. Jangan-jangan sama Bang Jan Santang ada sesuatu tuh. Aku ganteng gak bang? Nah ini nih Pak Pebi onder dealnya harus diperiksa dulu tuh, masih utuh nggak tuh? Jangan-jangan udah nggak orisinil lagi. KW ya, KW. Kalau Toyota kan banyak KW bang. Toyota banyak KW. Cikarang Selatan hadir siap. Aku cewek, aku selingkuh sama.
Kang, cewekku selingkuh sama suaminya. Cewek. Kang, cewekku selingkuh sama suaminya. Frankie Sinaga. Waduh. Makanya gini gua kasih tahu Frankie, lu kalau nyari cewek ya, ini untuk cowok-cowok, lu kalau nyari cewek, cari cewek yang bisa menghormati keluarga lu. Cari cewek yang respect sama keluarga lu. Jadi misalnya ketika lu dapet cewek, terus lu bawa ke rumah, ini cewek lu hormat sama anak lu, hormat sama ibu, sama bapak, hormat sama istri. Kalau dia nggak hormat sama keluarga lu, jangan dilanjutin hubungannya, gitu. Jadi nganu ya Bang Kores ya, harus hormat ya. Harus hormat. Cari cewek harus hormat. Jadi bagusnya tentara apa polisi itu? Harus, jangan pegel dong, hormat terus. Kalau tentara kan hormat ketemu kan. Bukan di situ res komennya. Oh salah. Salah grup. Bang Kores, jangan ngomong istri-istri, kasihan tuh guru danduan tuh, masih nganggur tuh. Nggak tahu anjir. Penakut dia takut dengan pernikahan. Cuma buat kencing aja tuh. Iya. Dia nggak tahu fungsinya lain, nggak tahu dia. Gas, on cam. Temiwe, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beni Ar-Rasyid. Kita nunggu Oten ya. Kalau Pak Nugroho mah bukan Oten, dia mah Katolik. Gak mau, saya bukan Kristen, saya Katolik. Tapi kalau penghitungan global ya, secara global disatuin tuh antara Katolik sama Kristen. Sekarang kalau Katolik sendiri Bang, dia cuma 1,6 miliar aja. Global dunia dihitungnya bareng satu. Oh ya, sama Ortodoks sama Protestan iya. Iya. Benci banget ini ya. Feb Nugroho ini benci banget sama Protestan, nggak tahu kenapa ya. Enggak benci enggak. Cuma kan kita memang bukan Kristen, bukan Protestan. Oh, oke. Maksud kita benci sama orang nggak boleh benci lah. Kasihlah nggak boleh benci. Musuh di musuh. Oke, iya. Siap. Itu makan apa? Nasi. Keripik kacang, Bang. Oh, tadi gua baru habis keripik kulit. Ini tiap lab ya, tiap lab. Bang Febi ini mulutnya ngegiling aja terus gak berhenti loh. Punya, itu tanda-tanda bahagia, Bre. Kalau Bang Kian ngerokok terus, duit dibakar. Kalau aku duit aku makan Bang, nggak aku bakar Bang. Ya teman-teman dibantu tab-tab layar teman-teman, masa baru 13 ini tab-tab layarnya, aduh parah kalian. Parah. Ini parah nih. Ya, ada slow motion. Selamat pagi slow motion. Pagi. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya. Ya. Tuhan baru semalam mana? Naikin lagi dong. Masih tidur dia di Belanda. Biar dia ngobrol sama Kang Pep Nugroho. Nanti ya. Oh ya, oke. Udah turunin aja, nggak apa-apa. Siap. Assalamualaikum Bang, sehat selalu ya. Ya, baik. Saya semalam debat sama Tuhan, Bang. Iya, beneran, tanya netizen. Jadi menang mana tuh, Bang? Menang mana tuh? Akhirnya Tuhannya kalah, kabur. Kalah. Oh, skornya berapa tuh? Skor berapa tuh? Skornya gak terhitung. Ya, Tin. Cakramadoya pernah. Dia sekali pertanyaan langsung tertegun. Bang Jib ajak sore. Ya, video di chat ya. Itu Jaksel kan? Ya. Kenapa? Si Jibril ajak. Iya, dia komen nggak? Oh nggak tahu, belum. Dia di Japri aja kalau dia. Wah, apa namanya? Kemarin saya dapat konten bagus banget, Tes. Apa tuh? Ini Pak Nugroho dianjing-anjingin sama Bu Darni.
Oh iya tahu. Nonton gua. Yo. Keburu udahan cepet itu, kenapa udahan? Ada yang naik lagi kan, 2 Kristen. Yang satu yang sok-sokan bijak gitu kan. Yang satu nyerang Pebi juga. Yang satu siapa yang namanya cowok tuh. Nyerang juga sama. Itulah terbongkarnya. Bang Gian, yang nyerang yang emosi. Yang nyerang yang emosi, yang diserang santai aja. Tapi akhirnya Bang Pebi mengakui bahwa emang di Katolik banyak kejadian-kejadian Sodom. Ya memang. Jangan-jangan kata saya ini juga bekas dipakai, jangan-jangan. Kalau yang tadi Bang Gian yang tanya, aku udah nganteng belum? Siapa tuh Bang? Dia tahu. Masuk sih. Masuk sih. Aduh, parah. Tapi emang banyak sih di luar negeri, di Prancis sampai gerejanya bangkrut ada, ditutupkan karena orang tuanya menuntut. Itu sekitar 32.000 turun-temurun ya korbannya yang di Prancis itu. Kalau baca berita pasti menemukan. Belum di gereja-gereja lainnya di Inggris gitu kan, di Amerika. Kalau di Indonesia bisa dihitung jari kejadian itu. Mungkin ditutupi juga sama pihak kekatolikannya. Ada kejadian. Enggak ditutupi sih, malah Paus mundur kan gara-gara kayak gituan. Ya, berarti kan dia ngakui kan? Iya, dia ngakui bahwa emang iya. Itu karena dampak dia nggak nikah kayaknya si pastornya. Makanya kalau memang mau jadi pastor ya harus siap konsekuensi. Kalau nggak siap nggak usah jadi pastor. Ya kan, kalau mau jadi tentara harus siap mati. Kalau jadi tentara takut mati ya nggak usah jadi tentara kan gitu. Iya. Ya kan? Terus ini sama resikonya ya. Kayak biarawati juga kan nih nggak kawin kan. Gimana dia melampiaskan birahinya ya mungkin telunjuk gitu kan. Atau main lagi dengan pastor kan kita nggak tahu. Atau nanti kita tawarin bantuan? Saya siap. Boleh nanti kita coba kita list Bang, siapa aja nanti kita bantu Bang. Gampang itu, nanti kita list, kita DM-an kan, Bang ini kira-kira sekian orang sanggup nggak kan gitu. Bang Kores kita aja, Bang Kores biasanya kan cekatan gitu kan. Gitu. Enggak capek gue capek milih. Capek milih ya. Milih di kaca Bang ya, di kaca kasih nomor gitu ya. Oh nomor 3 yang itu aja gitu ya. Tapi gue yakin kenapa mereka yang di Katolik melakukan itu mungkin bisa bisa dia kesaksian penghapusan dosa itu mungkin ya. Mungkin. Ya Pak Pebi ya. Aku nggak sampai segitu, kalau dia melakukan itu ya karena pengen aja sih. Ya kan, namanya manusia. Betul, setuju saya itu setuju banget saya. Makanya tadi kalau kita mau masuk tentara ya nggak boleh takut mati, harus siap kapanpun, ya kan. Kalau kita harusnya gini Pak Pebi, nggak usah masuk tentara. Harusnya gini Pak Pebi, mending dikebiri aja sekalian. Iya kan, biar nggak melakukan itu kan. Kasih kalau di Tiongkok ya. Enggak, sebenarnya kita konsekuensi aja Bang. Kalau kita mau masuk gitu ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Seperti itu. Ya kan? Masuk tentara itulah. Apa kita bisa ngomong aku nggak bisa nih, aku takut mati, nggak mau di medan tempur, ya nggak mungkin kan. Ya kalau udah siap jadi tentara, siap ditaruh di mana-mana. Ya betul. Kalau nggak siap ditaruh di mana-mana, nggak siap mati, nggak siap tempur, ya nggak usah jadi tentara kan gitu. Itu dipatikan kira-kira jumlahnya berapa itu, berapa orang itu? Oh, belum aku kalkulasi itu. Banyak tapi ya, ratusan ya. Ratusan kalau tiap gereja kita nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau sampai Paus Benediktus 14 mundur itu berarti banyak. Tadi dia nggak bisa selesaiin kan. Tapi begitu Fransiskus yang naik itu kan dia bisa selesaiin. Artinya begitu ketahuan gitu pidana, ketahuan gitu pidana kan gitu. Oh ada hukumnya sekarang ya? Ya kalau gitu hukum pidana kan ketemunya kan. Kalau kita kriminal kan. Ya kalau kejadiannya biarawati sama pastor gimana? Kan banyak juga itu. Ya itu nggak tahu ya. Itu
kebijakan gimana. Yang jelas begitu Fransiskus itu berkurang semua model kayak gituan. Enggak, itu dipecat nggak kira-kira kalau kejadiannya Biarawati sama Pastor? Wah, nggak tahu tuh aku. Nggak tahu itu aku. Kalau nggak dipecat ya pasti banyak yang melakukan. Kalau nggak dipecat ya. Ya harusnya dipecat, karena jangankan seperti itu. Kita masuk politik aja sudah nggak bisa pimpin misa kok. Apalagi kayak gitu. Masuk dunia politik, Pastor masuk dunia politik nggak bisa lagi. Itu kalau menurut saya itu menyiksa diri nggak sih? Itu tadi Bang, kalau kita ya tadi analoginya jadi tentara. Kalau kita jadi tentara siap mati, masuk kita ngomong wah menyiksa diri kita harus ikut tempur, kan enggak? Karena kita sudah MOU sama negara ya siap tempur dimanapun kan? Iya. Nggak bisa nolak kan? Emang bisa nolak? Kan nggak bisa. Konsekuensi kan kita dari itu suatu diciptakan pekerjaan. oleh Tuhan. Ya kan kita itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk bukan membawa biak ya, untuk membuat keturunan kan? Iya, itu tadi Bang, pilihan tadi. Kalau udah milih itu kita nggak bisa ngomong, ini kan? Tuh. Ya, tapi selama ada bilik, mungkin kalau menurut saya selama ada bilik pengampunan dosa, mereka akan melakukan terus kayaknya Bang. Jadi aman ya, pemutihan ya? Aman, iya ada pemutihan lagi, diputihin, dosanya diputihin, bayar sekian diputihin. Tapi yang jelas kalau jadi pastor tuh bukan di situnya yang berat, yang selalu aku ngomong, ninggalkan warisan itu yang berat gitu. Oh iya. Warisan apa itu? Ya maksudnya kalau orang tua kita kaya raya, kita jadi pastor kan nggak terima warisan secuil pun. Oh duniawi kalau itu ya, duniawi. Kayak Pak Febi masih ngejar duniawi ya, aduh Pak Febi. Kalau aku sudah nggak dapat warisan Bang, bapak itu udah meninggal, udah dapat duluan. Jadi nggak dapat lagi. Tapi saya mau nanya nih ke Pak Febi nih, kalau misalkan istri Pak Febi masuk Islam, ya mualaf nih, dapat hidayah, kita nggak tahu kan, perjalanan hidup ke depannya seperti apa ya. Istri Pak Febi masuk Islam, Pak Febi gimana? Ya kalau dia masuk Islam, ya biarin aja, nggak apa-apa. Waiting list banyak kok. Yang mau ngaduin dia banyak. Solaku. Nggak apa-apa. Nggak aku marahin, ya kan? Waiting list banyak kok. Ya jangan, itu free will dia, itu hak dia Pak Febi. Ya, makanya aku kan nggak akan marahin dia kan, itu free will dia. Cuma ya nggak usah khawatir. Aku juga nggak khawatir, waiting list banyak, nggak usah bingung gitu. Waiting list banyak. Pak Febi sok laku ya. Kan laki-laki, kan banyak perempuan daripada laki-laki kan Bang, bener nggak? Ya. Banyak lagi, ya kan? Nanti kasihan. Makanya kan Bang Kian Santang pun kalau masih satu istrinya kan waiting list juga banyak. Belum satu juga. Cariin dong. Satu aja belum. Nanti DM-an ya. Ya. Parah ini. Ini parah ini. Ya ini Jesse. Noise. Jesse Muslim apa Kristen? Jesse. Kedengaran suaranya kecil. Suara saya kecil? Iya kecil semua. Kecil semua? Masa sih? Nggak kedengaran ini. So. Ini teman-teman, suara saya gimana teman-teman? Itu mah headsetnya nggak digedein. Ya, yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Kurang nyaring. Cek satu. Cukup Bang kayaknya. Oh iya siap. Ya Manulang. Selamat pagi. Manulang. Oh Manulang. Jadi kalau misalkan istri Pak Febi masuk Islam, Pak Febi akan membiarkan istri Pak Febi artinya cerai. Itu boleh ya kalau cerai pindah agama kan? Boleh kan? Boleh.
Boleh. Dia cerai kan, pindah agama otomatis cerai kan? Iya. Cerai kan, boleh kan. Terus Pak Febi nanti nikah lagi nggak mau ikut masuk Islam gitu ya? Aku enggak lah, aku tetap Katolik kan. Cuma aku nggak bisa nikah lagi. Pak Febi nggak bisa nikah lagi? Kalau di gereja Katolik nggak bisa. Terus? Nggak bisa lah. Harus pindah agama lagi lah, biar bisa nikah. Tapi kalau di Katolik ya nggak bisa. Kalau belum ada surat kematian dari istri ya nggak bisa nikah lagi. Yakin nih nggak mau ikut istri masuk Islam? Belum lah, belum. Kalau istri masuk Islam terus aku masuk Islam, berarti ya nggak selingkuh lah. Nanti waiting listku gimana bang? Justru kalau dia masuk Islam aku malah seneng kan. Nah kan Pak Febi nggak bisa nikah lagi nih, Pak Febi nih. Waiting list banyak, mau diapain itu? Jinah terus. Jinah terus berarti. Ya enggak lah. Kan nggak bisa nikah di gereja. Ya sudah biarin, ya sudah kita fokus dengan pekerjaan, fokus dengan anak kan. Nah, mulai ngibul nih, Jangan di sini dong. Ini Manulang. Halo, Bang. Bang Manulang di bawah aja kalau nggak ngomong ya. Tapi ketat ya kalau di Katolik ya, beda dengan di Kristen ya Bang ya. Wah repot memang Katolik tuh. Repot. Aku aja aku kuat-kuatin. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Muslim Mbak? Iya. Ya, ada yang mau disampaikan Mbak? Salam kenal aja dari Jawa Timur. Oh iya, salam kenal Mbak. Mungkin ada yang ditanyain Mbak tentang Katolik, boleh lah. Saya, Pak Bang Kian. Iya. Kalau Bang Kian dari Jerman. Bang Kian dari Jerman Mbak. Iya. Iya, kalau saya dari Semarang. Lama di Jerman Bang Kian tuh. Lama, makanya kan Kian Santang itu kan nama asli Jerman itu. Iya. Di follow, izin follow Oh ya. Iya siap. Tapi follow balik ya. Oh siap Mbak. Kasih. Ya. Ya, ada Erik. Selamat pagi Erik. Selamat pagi. Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, gini aja, cuman monitor sambil tenang-tenang di rumah. Oh baik, jangan lupa di tap layar ya Bang. Oke, makasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tab layarnya digaspol teman-teman ya, biar kuat komandan. Ada Win. Gaspol rempol ya Bang. Ya. Assalamualaikum Bang. Aduh, maaf ini kepencet ini saya, tapi mumpung udah naik. Sama Bang Feb, saya dari Katolik ya Bang Feb ya. Oh ya. Mumpung ada dari Katolik nih, mau nanya-nanya sebentar bisa ya Bang Kian ya, Bang Kian Santang. Boleh satu pertanyaan aja ya. Boleh. Iya. Diri terpaku menentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya, atau alam
dan berdampingan dengan Oten. Mari kita tanyakan pada kayu yang bergoyang. Oh, oh. Ho ho ho. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata si Oten, Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara di Balbali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten tipu, ternyata Oten bohong. Tinggal aku sendiri, terpaku menentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya. Alam mulai enggan berdampingan dengan, mari kita bertanya pada kayu yang bergoyang. Edis itu tidak berani naikkan Bang Faruk. Tidak diskusi sama Bang Faruk, main seret. Kalau kau tak percaya Rajoloan, kau DM si Edis. Edis, si Faruk nantang kau, ya, naikkan dia di komalnya, bilang. Naikkan dia di komalmu, bilang. Kalau di komalku gak mungkin mau si Edis, gak mungkin mau. Gak mungkin dia berani. Gak mungkin berani. Naikkan si Faruk ke komalmu, dibilang si Faruk, gak perlu, si Faruk janji gak akan nanya ke kau. Silahkan kau tanya sama si Faruk tentang imannya sepuas mungkin. Tapi izinkan si Faruk menjawab bila. Aku sudah buat VT-nya itu Raja Uluan, sampai sekarang gak ditanggapi. Bahkan saudara-saudara muslim udah bikin VT itu, sampai sekarang gak ditanggapi. Tapi aku beri nasihat kepada kalian. Ketika nanti aku menjawab pertanyaannya si Edis, siap-siapkan mental kalian. Jangan kayak si Yoki, berakhir tragis. Menangis teriris-iris. Ya, sampai sekarang masih nangis Yoki itu, coba. Iya, langsung shock kalian nanti. Siap-siapkan mental kalian. Padahal dari awal udah aku bilang sama Yoki sebelum dimulainya debat. Siap-siapkan mental. Ya, Islam Kristen. Islam, Mas. Lanjut dulu, Mas. Ya. Lagi kerja kepencet. Ya, siap-siap Bang Arman.
Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Yang disunat juga bukan Tuhan. Ngobrak abrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Itu pohon ara juga bukan Tuhan. Pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Be makan dedak, jreng jeng jeng. Bukan dedak, memanglah dedak, jreng jeng jeng. Lezat bergizinya deda itu untuk abadi. Manusia, dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Lempar batu juga